Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama itu Muhammad Rivaldo Yamas, yang kedua Chandra Alex Perlana, yang ketiga Fernando Kurniawan, yang keempat itu Farhan Martiza. Di sini kami akan mempresentasikan input dan output. Yang pertama, definisi. Apa itu input dan output? Secara umum, input adalah informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem atau perangkat dan diproses untuk lebih lanjut. Yang kedua, output adalah hasil dari pemrosesan data atau informasi tersebut. Dalam komputer, yang pertama itu input adalah perintah yang diterima oleh komputer dari perangkat input. Contohnya seperti konsol, mouse, scanner, atau sensor. Yang kedua itu output. Output adalah data yang dihasilkan oleh komputer dan dikirim ke perangkat keluaran seperti yang pertama itu monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, dalam bahasa pemrograman Java, input merupakan proses menerima data dari sumber eksternal ke dalam program. Dan selanjutnya, yang kedua itu output merupakan proses mengirim data dari program ke tujuan eksternal. Yang pertama itu ada kelas scanner. Pertama-tama kita buat package-nya terlebih dahulu, kemudian buat Java main class-nya dengan nama data karyawan. Kemudian kita di sini ada import java.util.scanner yang mana mengimport kelas scanner dari paket java.util. Kelas scanner ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian ada public class di sini dengan nama data karyawan yang tadi sudah dibuat. Kemudian ini adalah deklarasi utama data karyawan, dan nama kelas harus sama dengan nama file Java data karyawan yang dibuat tadi. Kemudian ada public static void main dalam kurung string args. Ini adalah metode utama entry point yang akan dieksekusi saat program dimulai. Metode ini memulai eksekusi program Java. Kemudian dibuat deklarasi variabel, ada tipe string yang mana ada nama, alamat, dan tipe integer yang mana ada usia dan gaji. Kemudian membuat scanner baru dengan perintah scanner keyboard sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Membuat objek scanner bernama keyboard yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian ada tampilan output ke user dengan perintah system.out.println yang mana akan muncul pendataan karyawan PT mana aja dan akan mencetak ke layar. Kemudian menampilkan juga system.out.print dengan nama karyawan yang mana untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan nama karyawan. Kemudian nama sama dengan keyboard.nextLine, menggunakan objek keyboard untuk mengambil input nama karyawan dari pengguna dan menyimpan dalam variabel nama. Kemudian ada system.out.print dalam kurung alamat. Ini mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan alamat karyawan. Kemudian alamat sama dengan keyboard.nextLine. Ini menggunakan objek keyboard lagi untuk mengambil input alamat karyawan tadi dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel alamat. Kemudian system.out.print dalam kurung usia. Usia sama dengan keyboard.next integer next in, yang mana ini itu mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan usia karyawan, kemudian menggunakan next integer next in dari objek keyboard untuk mengambil input usia dari pengguna dan menyimpan variabel dalam variabel usia. Kemudian system.out.print dalam kurung gaji sama dengan keyboard.nextIn, yang artinya mencetak pesan untuk meminta pengguna
memasukkan gaji karyawan, kemudian next in dari objek keyboard untuk mengambil input gaji dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel gaji. Dan kemudian ini akan menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel dengan perintah system out.print, di mana di sini terdapat nama karyawan, alamat, usia, dan gaji ke layar dalam format yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita coba run. Dan ini adalah outputnya, pendataan karyawan PT mana aja. Kemudian ada nama karyawan, ini kita coba isi dengan nama Chandra. Kemudian alamat, kemudian ada usia, dan ada yang terakhir ada gaji, misal 10 juta. Dan ini adalah hasilnya ketika sudah diinput dengan keyboard. Sini kita akan menjelaskan tentang kelas buffer reader input output. Di sini ada import buffer reader. Sini untuk membaca input karakter, IO exception untuk menangani kesalahan IO, input stream reader untuk mengonversi byte input menjadi karakter. Sini memakai kelas contoh buffer reader. Lalu di sini ada string nama. String nama di sini untuk mendeklarasikan variabel nama untuk menyimpan nama yang akan dimasukkan oleh user. Lalu input stream reader, ISR untuk membuat objek input stream reader untuk membaca input dari sistem in atau keyboard. Buffer reader BR di sini untuk menampilkan membuat objek buffer reader yang menggunakan input stream reader sebagai input. Lalu sistem out print inputkan nama BR readline. Sini untuk membaca input yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel nama. Lalu sistem out print ln di sini untuk menampilkan nama yang dimasukkan oleh user ke layar. Lalu di sini kita contohkan inputkan nama karena nama. Dan keluar namanya, hasilnya nama kamu adalah Fernando Kurniawan. Oke, selanjutnya kita akan membahas input output pada apa ini namanya, kelas konsol. Nah, di sini ada line 11 import java.io.console. Nah, ini tuh baris ini tuh merupakan import kelas konsol dari paket java.io. Kelas konsol yang menyediakan metode untuk membaca masukan dari user dan menulis output ke konsol. Selanjutnya ada public case console IO2. Pada line ini merupakan deklarasi dari sebuah public class yang dikasih nama class console IO2. Class ini juga merupakan titik awal dari suatu program Java. Terus selanjutnya ada public static void main string args. Nah, pada line ini merupakan definisi dari metode main yang merupakan titik input dari program Java. Metode main ini yang akan dijalankan saat program dieksekusi. Nah, lalu ada konsol dengan sistem.console. Pada line ini mendapatkan objek konsol dari sistem operasi yang menggunakan metode system.console. Objek konsol ini digunakan untuk berinteraksi dengan user melalui konsol. Lalu ada if konsol sama dengan null. System.r.println type no console available. System.status 1. Pada bagian ini meriksa apakah objek konsol bernilai null. Jika null,
artinya tidak ada konsol yang tersedia. Misalnya jika program dijalankan dari yang tidak mendukung konsol PID tertentu, maka program akan mencetak kesalahan ke sistem.r dan outputnya 1.1. Lalu ada string nama kelompok kontrol ini pada bagian ini. Line ini meminta user untuk input nama kelompok. Nah, pada metode readLine ini digunakan untuk membaca satu baris input dari user dengan teks masukkan nama kelompok sebagai prompt-nya. Lalu ada console.printf. Nah, ini line ini merupakan output ke konsol menggunakan metode printf. Output yang dicetak merupakan nama kelompok, lalu diikuti oleh nilai dari variabel nama kelompok dan kelas. Nah, itu. Dan %s ini merupakan placeholder untuk string yang akan digantikan oleh nilai dari variabel yang sesuai ini. Lupa. Nah, gitu. Ya, sekian penjelasan dari kelas konsol. Nah, kesimpulannya, untuk memahami konsep input dan output dalam Java adalah penting untuk yang pertama itu membangun aplikasi yang interaktif dan responsif. Yang kedua, mengelola dan memanipulasi data secara efektif. Yang ketiga, memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi. Yang keempat itu menangani kesalahan dengan tepat untuk memastikan keandalan program. Yang kelima, menyimpan dan bertukar data antara berbagai sumber dan tujuan. Pengetahuan ini adalah fondasi yang kuat untuk mengembangkan aplikasi Java yang efektif, efisien, dan user friendly. Nah, sebelum penutup, kebahagiaan bukanlah hal yang dibuat, itu berasal dari tindakan kita sendiri. Immanuel Kant. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.